Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas kembali bab 8 pemberian nutrisi pasien, di mana kompetisi dasar pada video kali ini yaitu menerapkan pertolongan pemberian makan melalui selang nasogastrik dan melakukan pertolongan pemberian makan melalui selang nasogastrik. Pemberian nutrisi pasien melalui selang nasogastrik. 1. Pemahaman dasar. Pemasangan nasogastrik tubes atau NGT merupakan tindakan yang dilakukan pada pasien dengan tujuan memasukkan makanan cair atau obat-obatan, mengeluarkan cairan dalam lambung, melakukan irigasi karena adanya pendarahan lambung atau keracunan, mengurangi mual atau muntah setelah pembedahan, dan mengambil spesimen dalam lambung untuk bahan pemeriksaan. Nasogastrik tube sering digunakan untuk menghisap isi lambung, juga digunakan untuk memasukkan obat-obatan dan makanan. NGT ini digunakan hanya dalam waktu yang singkat. Pemberian nutrisi melalui pipa penduga merupakan tindakan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara oral. Memasang nasogastrik adalah melakukan pemasangan selang dari rongga hidung ke lambung. Inersi selang nasogastrik adalah pemasangan selang plastik lunak melalui nasofaring ke dalam lambung. Tindakan ini dilakukan pada pasien tidak sadar, pasien tidak mampu menelan, pasien operasi mulut atau esofagus, dan masalah saluran pencernaan atas. Nasogastrik terdiri atas dua kata dari bahasa Latin dan dari bahasa Yunani. Naso adalah suatu kata yang berhubungan dengan hidung, dan nasus untuk hidung atau moncong hidung, sedangkan gastrik berasal dari bahasa Yunani gaster yang artinya deep pons atau perut gendut atau yang berhubungan dengan perut. Istilah nasogastrik bukanlah istilah kuno melainkan yang disebut pada tahun 1942. Memberikan makanan melalui sonde adalah memasukkan formula cairan makanan atau obat dalam perut dengan cara memasukkan selang makanan lewat hidung atau mulut ke dalam perut. Pola pasien yang tidak bisa menelan dan tidak sadar. Memasang sonde adalah memasang selang plastik lunak melalui nasofaring klien ke dalam lambung. Pemberian makanan melalui selang penduga lambung atau mah selang dilakukan pada pasien A. Pasien tidak dapat makan, menelan, atau pasien yang tidak sadar. B. Pasien yang terus-menerus tidak mau makan sehingga membahayakan jiwanya, misalnya pasien psikiatri atau mengalami kelainan jiwa. C. Pasien yang muntah terus-menerus. Dan D. Bayi yang dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, prematur atau dismatur. 2. Indikasi dan kontraindikasi pemasangan NGT. A. Indikasi. 1. Pasien dengan distensi abdomen karena gas, darah, dan cairan. 2. Keracunan makanan dan minuman. 3. Pasien yang membutuhkan nutrisi melalui NGT. Dan 4. Pasien yang memerlukan NGT untuk diagnosis atau analisis isi lambung. B. Kontraindikasi. Nasogastrik tube tidak dianjurkan atau digunakan dengan berlebihan kepada beberapa pasien predisposisi yang bisa mengakibatkan bahaya sewaktu memasang NGT, seperti 1. Klien dengan sustained head trauma, maxillofacial injury, atau anterior fossa skull fracture. Memasukkan NGT begitu saja melalui hidung maka potensial akan melewati cerebroform plate. Ini akan menimbulkan penetrasi intrakranial. 2. Klien dengan riwayat esophageal stricture, esophageal varices, dan alkali ingestion juga berisiko untuk esophageal penetration. 3. Klien dengan koma juga potensial vomiting dan aspirasi sewaktu memasukkan NGT. Pada tindakan ini diperlukan tindakan proteksi seperti airway dipasang terlebih dahulu sebelum NGT. 4. Pasien dengan gastric bypass surgery, yang mana pasien ini mempunyai kantong lambung yang kecil untuk membatasi asupan makanan. Konstruksi bypass adalah dari kantong lambung yang kecil ke duodenum dan bagian-bagian usus kecil yang menyebabkan malabsorpsi, yaitu mengurangi kemampuan untuk menyerap kalori dan nutrisi. 3. Komplikasi yang disebabkan oleh NGT. A. Komplikasi mekanis. 1. Agar sonde tidak tersumbat.
Agar sonde tidak tersumbat, perawat atau pasien harus teratur membersihkan sonde dengan menyemprotkan air atau teh sedikitnya tiap 24 jam. Bila aliran nutrisi enteral sementara terhenti, sonde harus dibersihkan setiap 30 menit dengan cara menyemprotkan air atau teh. 2. Agar sonde tidak mengalami diskolasi, yaitu sonde harus dilekatkan dengan sempurna di sayap hidung dengan plester yang baik tanpa menimbulkan rasa sakit. Posisi kepala pasien harus lebih tinggi dari alas tempat tidur, harus lebih dari 30 derajat. B. Komplikasi pulmonal, yaitu aspirasi. 1. Kecepatan aliran nutrisi enteral tidak boleh terlalu tinggi. 2. Letak sonde mulai hidung sampai ke lambung harus sempurna. Untuk mengontrol letak sonde tepat di lambung, kita harus menggunakan stetoskop guna auskultasi lambung sambil menyemprot udara melalui sonde. C. Komplikasi yang disebabkan oleh tidak sempurnanya kedudukan sonde. 1. Sebelum sonde dimasukkan, harus diukur dahulu secara individual masing-masing pada setiap pasien panjangnya sonde yang diperlukan dari permukaan lubang hidung sampai ke ujung distal sternum. 2. Sonde harus diberi tanda setinggi permukaan lubang hidung. 3. Sonde harus dilekatkan dengan sempurna di sayap hidung dengan plester yang baik tanpa menimbulkan rasa sakit. 4. Perawat dan pasien harus setiap kali mengontrol letaknya tanda di sonde apakah masih tetap tidak berubah atau bergeser. B. Komplikasi yang disebabkan oleh zat nutrisi antara lain: 1. Komplikasi yang terjadi di usus, yaitu diare, perut terasa penuh, rasa mual terutama pada masa permulaan pemberian nutrisi enteral. 2. Komplikasi metabolik hiperglikemia. Perencanaan keperawatannya dari komplikasi yang terjadi di usus, pemberian nutrisi enteral harus dilakukan secara bertahap. 3. Hal-hal yang harus diperhatikan: A. Ciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar pasien. B. Sebelum dihidangkan, makanan diperiksa dahulu apakah sudah sesuai dengan daftar makanan atau diet pasien. C. Usahakan makanan dihidangkan dalam keadaan yang hangat kecuali kontraindikasi. D. Sajikan makanan secukupnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. E. Peralatan harus bersih. 4. Persiapan. A. Persiapan alat dan bahan bagi petugas. Bagi dan alas berisi: 1. Selang nasogastrik NGT steril sesuai kebutuhan. 2. Handscoon steril 1 pasang. 3. Pinset anatomi steril 1 buah. 4. Spuit 5 cc. 5. Jeli atau vaselin. 6. Stetoskop. 7. Plester perekat dan gunting. 8. Cucing berisi kertas lakmus. 9. Lidi waten atau cotton bud. 10. Mangkok berisi air matang. 11. Makanan dalam bentuk cair. 12. Spuit 20-50 ml. 13. Corong makanan. 14. Gelas berisi air matang untuk membilas. 15. Obat-obatan. 16. Waskom berisi larutan klorin 0,5%. 17. Sampah medis dan non-medis. 18. Buku catatan dan alat tulis. B. Persiapan pasien. 1. Beritahu pasien atau orang tua pada pasien bayi atau anak-anak tindakan yang akan dilakukan. 2. Atur posisi pasien dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan atau posisi semi-fowler dengan bantuan bantal di belakang dan di bahu. Pasien yang gelisah atau tidak tenang sebaiknya diikat kaki dan tangannya. 3. Bentangkan serbet atau penghalas di bawah dagu pasien. C. Persiapan ruangan. 1. Pasang sampiran atau penutup tirai. 2. Ruangan harus bersih. 5. Prosedur kerja. A. Pemasangan sonde. 1. Mengecek program terapi medik, menyiapkan alat dan disusun secara ergonomis atau secara berurutan. 2. Bersihkan daerah hidung dengan cotton. 3. Pasang pengalas di daerah dada. 4. Letakkan bengkok di dekat pasien. 5. Ukur selang untuk memperkirakan panjang pemasangan dan tandai titik dengan plater kecil atau klem. B. Pelepasan sonde. 1. Bilas selang dengan air steril. 2. Tutup atau klem selang untuk mencegah hilangnya makanan. 3.
mencatat reaksi pasien pasca pemberian makanan, merapikan alat, pasien dan lingkungan. C. Dokumentasi. Adapun dokumentasi yaitu tanggal dan waktu insersi selang, warna dan jumlah drainase, ukuran dan tipe selang, dan toleransi klien terhadap prosedur. D. Hasil yang diharapkan, yaitu klien tidak mempunyai keluhan mual dan muntah, klien berkurang rasa nyeri dan distensi abdomen berkurang, kebutuhan nutrisi terpenuhi, dan tidak terjadi aspirasi. Baiklah adik-adik, demikianlah materi kita pada video kali ini tentang pemberian nutrisi pasien melalui selang nasogastrik. Dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, kita harus tetap berada di rumah, sering mencuci tangan, memakai masker, melakukan social distancing, dan menghindari berkumpul di kerumunan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.